Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumar Retilah dengan NIM 230304237. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Alasan saya memilih jurusan ini, tentunya jurusan ini sangat diminati oleh banyak orang, termasuk diri saya sendiri, yang sangat menyukai dan sangat berminat dalam dunia ekonomi dan bisnis. Dan menurut saya, jurusan ini juga memiliki prospek kerja yang sangat luas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Teknologi Informasi. Teknologi informasi itu biasanya sering disebut dengan TI atau IT, yaitu suatu kombinasi antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat. Tujuan adanya teknologi informasi itu dapat memecahkan masalah, membuka kreativitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Perlunya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentu dapat memberikan kita berbagai macam manfaat. Yang pertama seperti mempermudah dan mempercepat proses komunikasi, dapat juga mempermudah dalam mengakses suatu informasi, dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas dalam pelayanan publik, dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran. Dengan terciptanya alamnya, pekerjaan pun juga bisa dilakukan secara online dan daring, dan terbukanya peluang bisnis yang baru dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Perangkat komputer itu terbagi menjadi dua, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu disebut dengan hardware, di mana perangkat atau komponen komputer itu memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan dapat dilihat, yang di dalamnya itu terdapat input seperti keyboard, mouse, mikrofon, kamera, dan lain sebagainya, serta output itu seperti monitor, speaker, printer, atau sebagainya, memiliki fungsi untuk memasukkan data dalam sistem komputer. Nah, kalau perangkat lunak itu biasa disebut dengan software, di mana perangkat atau komponen komputer itu tidak memiliki wujud dengan berbentuk data yang diformat, dioperasikan dan disimpan secara digital melalui perangkat komputer. Contohnya itu seperti Microsoft Office, software system, antivirus, browser, dan lain sebagainya. Materi ketiga yaitu tentang pengambilan keputusan di level manajemen. Nah, pengambilan keputusan itu merupakan hasil dari suatu pilihan alternatif untuk pembuatan keputusan atau tindakan yang akan diambil dengan tepat dan menghasilkan suatu keputusan yang final untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Di dalam pengambilan keputusan ini terdapat beberapa tipe dan jenis di level manajemen. Tipe pengambilan keputusan itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada keputusan terstruktur, yang kedua keputusan setengah terstruktur, yang ketiga keputusan tidak terstruktur. Sedangkan jenis pengambilan keputusan juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada manajemen puncak, kedua manajemen menengah, dan manajemen operasional. Nah, di dalam pengambilan keputusan di level manajemen juga terdapat sistem penunjang keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk di dalamnya itu berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Materi terakhir yaitu ada tentang data, informasi, pengetahuan, serta pengorganisasian data informasi. Data adalah hasil dari kumpulan observasi terhadap kejadian yang benar dan nyata, itu berbentuk sebagai keterangan dan catatan yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya itu melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Nah, kalau informasi itu berupa pemberitahuan, berita,
kabar dari kumpulan data yang sudah diambil itu terstruktur dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan, dan keputusan itu disampaikan kepada seseorang, kepada orang lain, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Kalau pengetahuan itu segala sesuatu yang didapatkan manusia untuk dicermati, ditelaah, dan dipahami supaya bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk suatu tindakan seseorang berdasarkan informasi yang diterimanya. Nah, kalau pengorganisasian data yaitu proses kita memasukkan data ke dalam